Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Hari ini saya ingin menyampaikan nasihat dari guru saya ya, dari kiai saya untuk orang-orang yang sedang diuji atau untuk orang-orang yang sedang kesulitan, ketakutan disebabkan karena hutang. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Tadi pagi sekitar jam 9 ya, saya sengaja datang ke rumah guru saya, ke rumah kiai saya. Saya ingin meminta nasihat kepada beliau karena akhir-akhir ini kan banyak sekali yang WA masuk ke saya, bahkan yang menelpon ke saya langsung itu mereka cerita curhat kepada saya tentang keadaannya karena ketakutan dikejar-kejar hutang. Ya berbagai macam lah. Ada yang meminta amalan, kemudian ada yang minta bimbingan, kemudian ada yang apa ya, ya pokoknya mereka cerita, mereka mengadu ke saya harus gimana Pak, apa yang harus saya lakukan karena posisi saya sudah mentok, posisi saya benar-benar sulit dan saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, semampu saya yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Tapi saat itu ada hikmah yang saya dapatkan dari WA yang masuk, dari telepon yang langsung ke saya itu bahwa eh, ternyata Allah itu benar-benar kuasa. Ternyata Allah itu benar-benar dia yang mengendalikan, dia yang mengatur segala kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Maka saya pun sengaja datang ke guru saya untuk meminta nasihat kepada beliau apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang lagi diuji ya masalah hutang. Maka saya pun minta nasihat kepada guru saya, kepada kiai saya adukan, saya bilang ke guru saya, bahkan sebenarnya beliau juga tahu ya karena kan ada beberapa teman-teman yang langsung saya izinkan untuk menelpon guru saya, kiai saya gitu. Karena beliau ini orang soleh, kemudian orangnya tawadu gitu. Itu saya sampaikan, Kiai, Pak Kiai, banyak orang yang WA ke saya, banyak orang yang nelpon saya, mereka curhat cerita ke saya tentang hidupnya yang sedang ditimpa utang, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kira-kira bagaimana nih Pak Kiai gitu kan. Kemudian pun beliau menjawab dengan santai dan senyuman gitu. Satu kata yang membuat saya terkejut dan kaget lah gitu. Ketika saya tanya itu, beliau pertama kali menanggapinya adalah dengan senyum. Kemudian beliau menyampaikan satu kalimat yang kalimat ini menurut saya itu luar biasa ya. Beliau senyum, beliau cuma bilang, berbahagialah dan selamatlah kepada saudara-saudara kita di sana yang sedang diuji, ditimpa kesulitan hutang sampai dirinya itu kebingungan, ketakutan, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan sampai ada yang berniat ingin bunuh diri. Ya sebenarnya eh, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ingin menaikkan derajat dirinya. Itu yang saya tangkap kalimatnya. Saya pun terkejut kenapa demikian Pak Kiai. Beliau menjawab bahwa ketika hidup kita benar-benar terpuruk, benar-benar susah, benar-benar sulit, benar-benar kita hampir putus asa, itu adalah bukti bahwa Allah ingin mengajarkan kepada dirinya bahwa akulah yang berkuasa, bahwa kita manusia ini adalah lemah. Kira-kira begitu yang saya tangkap dari pernyataan beliau. Kemudian beliau ceritakan tentang kisah-kisah Nabi, kemudian kisah-kisah para sahabat yang sampai mereka benar-benar jiwa dan raganya itu terancam, bahkan nyawanya sendiri terancam, tapi pada akhirnya itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan, dengan keyakinan bahwa tetap berpegang teguh, tetap mengimani, meyakini dalam hatinya bahwa Allah salah satu Tuhan, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan dirinya. Kemudian beliau berpesan, ketika kita tertimpa masalah itu, kita tidak bisa lepas dari tiga hal. Kalau kita ingin hutang kita cepat lunas, guru saya bilang kita tidak bisa lepas dari tiga hal ini. Bukan amalan, bukan apa lagi ya, bukan wirid,
bukan yang lain-lain, tapi beliau sampaikan 3 hal ini semuanya menyangkut terkait pada perkara ibadah hati dan ibadah hati. 3 hal ini apa? Yang pertama adalah menerima. Nah, ini sesuai yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa kalau kita ingin segera, bahkan tanda-tanda kalau Allah ingin menyelesaikan hutang kita itu, kita harus menerima segala resiko apapun yang terjadi pada diri kita. Ketika kita kesulitan, ketika kita ketakutan, ketika kita kekhawatiran, maka terima itu. Ridolah dengan ketetapan Allah. Yakinlah bahwa Allah nggak bakalan menyelakakan kita. Kalau kita melawan, kalau kita tidak terima, maka itulah yang membuat hidup kita makin susah. Kalau saat itu pun kita harus misalnya diusir di kontrakan gara-gara nggak bisa bayar uang kontrak, kemudian kita nggak bisa membiayain anak kita untuk sekolah, misalnya membayar SPP, kemudian kita harus dicaci, dihujat, dikucilkan, maka terimalah itu. Sikap menerima yang sudah kita tanamkan dalam hati dan pikiran itu nanti dengan sendirinya akan membentuk jiwa kita, pikiran kita semakin kuat, semakin yakin bahwa ya hanya Allah satu-satunya pemilik dunia ini, hanya Allah satu-satunya yang mengendalikan semuanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka terima itu. Benar-benar terima, rasakan kepahitan itu, nikmatin saja, dan gak ada yang lain. Kalaupun teman-teman itu fokusnya atau mengandalkannya itu amalan ini, amalan itu, ya silakan, gak apa-apa. Tapi ketika berada di posisi itu, kita sedang kesulitan, kita mengamalkan misalnya perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, kalau kita belum menerima, maka amalan itu pun dia akan mental. Dia akan kalah dengan pikiran kita, dengan hati kita yang saat itu lagi khawatir, lagi ketakutan. Maka caranya adalah sambil kita terus mengamalkan yang kita tahu, misalnya sholawat, apakah istighfar, tapi hati dan pikiran kita juga harus kita latih menerima. Ya memang benar saya katakan sulit dan gak mudah ya untuk ikhlas, untuk menerima, untuk ridho itu berat gitu. Tapi nggak ada cara lain. Kalau sudah berada di posisi itu, kita mau kemana lagi? Mau kemana lagi, bos? Ente mau kemana larinya? Ente mengadu ke saudara misalnya, ente mengadu ke teman, minta tolong ke teman. Ya syukur kalau mereka bantu. Malah justru dulu saya bukan dibantu, malah saya dikucilkan. Makanya kalau nggak bisa itu jangan banyak utang, jangan sok paten, itu yang dapat. Nah, kalau berada di posisi itu, ente mau kemana lagi? Nggak ada tempat kita mengadu ya kecuali ke Allah. Mau kemana lagi? Ya dulu saya sudah sampaikan ya di video saya bahwa hampir itu 1 bulan lebih itu saya setiap hari itu nangis gitu. Nangis, saya selalu mengadu ke guru saya selalu bilang, kayak saya selalu bilang, sudah terima, 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 hadapi, yakin, yakin pasti lewat, yakin pasti bisa, udah hadapi, jalani, jangan mengatur Allah, jangan melawan, nikmatin saja gitu. Ya saat itu sebenarnya saya sempat kesal ya, sempat kesal tuh kepada guru saya, karena saya menganggap bahwa guru saya itu tidak mengalami hal seperti itu. Ternyata setelah beliau cerita, beliau lebih parah kisahnya daripada saya gitu. Akhirnya pun saya sudah dengan keterpaksaan, dengan saya paksa hati saya untuk menerima. Setiap saya dicaci, setiap saya dikucilkan, setiap saya dimaki, ya sudah saya di situ belajar menerima. Dan ternyata benar ya teman-teman semuanya, ketika kita memaksakan diri untuk mulai menerima, ridho dengan takdirnya, dengan ketetapannya, tidak serta-merta ketika kita melakukan itu Allah langsung berikan pertolongannya, tidak. Maksudnya memberikan pertolongan itu langsung berupa misalnya kita ketakutan karena hutang, langsung dikasih uang, tidak seperti itu. Tapi ternyata benar teman-teman semuanya, yang ditolong Allah itu adalah pikiran dan hati kita dulu. Kita dibuat hati kita itu sudah benar-benar rela, ikhlas menerima. Kemudian kita pun sudah menguatkan hati kita untuk menerima segala risiko yang ada. Karena lagi-lagi semuanya itu disebabkan karena dosa kita, bukan yang lainnya. Dan saat itu pun saya ya sudahlah, karena guru saya selalu bilang, sudah terima, sabar, ikhlas, ridho, ya udah saya nikmatin, ya saya terimalah apapun yang dikatakan orang. Bahkan saya itu harus menyendiri, harus pokoknya hampir tiap malam saya menangis gitu, batin saya tuh, ya Allah sampai sebegininya, ya Allah harus gimana ini gitu. Tapi itulah yang terjadi, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Dan
kebanyakan ya orang-orang yang ketika berada di posisi itu terlalu mengikuti pikirannya gitu, sehingga ketika berada di posisi itu kan pikiran kita tuh kan apa ya, berantakan ya. Akhirnya karena kita stres, kita beban terasa berat di pikiran, sehingga kadang-kadang ada datang bisikan itu yang memerintahkan kita, menyuruh kita sudahlah bunuh diri saja, akhiri saja. Apa kita yakin kalau kita sudah melakukan itu, bunuh diri misalnya, untuk karena kita nggak tahan dengan penderitaan itu, kita yakin masalah kita itu selesai? Justru tidak, justru itu dilarang agama, dan justru masalahnya makin makin berat. Belum lagi kita bagaimana nanti anak kita misalnya, keluarga kita. Makanya ada tuh ya saya nggak sebutkan namanya, yang nelpon saya, Pak tolong saya sudah mau bunuh diri, bahkan saya sudah mau minum racun tikus katanya, bahkan saya sempat mau menjual ginjal saya, bahkan saya sempat sengaja mau menabrak mobil yang sedang berjalan gitu, karena saya benar-benar kalut takut. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman semuanya, itulah itulah yang membuat kita putus asa, karena kita terlalu mengikuti pikiran kita, terlalu kita mengikuti bisikan-bisikan negatif itu. Maka saran saya ketika berada di posisi itu, sudahlah, berusahalah untuk tidak terlalu memikirkan hutang itu. Ya sudah, yakini saja bahwa ya saat ini tuh kita sedang punya masalah hutang, kita sedang ketakutan, kita sedang kebingungan gitu. Ya makanya ketika itu terjadi pada saya dulu ya, kan sudah saya sampaikan ya, bahkan ini saya ulangi, saya bilang ke Allah, ya sudahlah ya Allah, kalau memang semuanya ini yang bisa menjadi jalan ampunan darimu akibat dosa-dosaku, ya sudah ya Allah, aku rela, aku ikhlas, aku terima segalanya. Terserah engkau ya Allah, mau engkau apain ya terserah ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Dan sempet sih saya terlintas di pikiran-pikiran itu yang aneh-aneh, melarikan diri kah, mengakhiri hidup kah, dan itu sempat. Tapi ya sudah, lagi-lagi saya bilang, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena keyakinan kita pada Allah, kita nggak akan ditolong. Ya sudah, saat itu pun saya beranikan diri untuk menerima ya, untuk menghadapi orang-orang yang ya yang sedang menagih hutang saya lah. Saya dihina, dicaci, saya paksakan lah. Tetap selalu saya diamanahkan, dikasih nasihat oleh guru saya itu, jangan lepaskan hatimu untuk terus bergantung pada Allah. Saat saya ditagih, saya bilang saya nggak punya uang, saya belum punya uang, saya nggak lari, tapi hati saya tuh, ya Allah tolong, ya Allah aku ketakutan, ya Allah lindungin hamba, ya Allah gimana ini, ya Allah gimana, selalu terus gimana 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 ini ya Allah. Kemudian saya selalu zikir, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa, terus gitu. Malam saya bangun tahajud, ibadah saya perbaikin, pelan-pelan ya saya paksa menerima. Ya memang pahit sih, dan memang berat. Dan salah satu dampak kalau kita berada di posisi itu, kita malas sholat, kemudian malas mau berbuat apa-apa, kadang cerita pun tidak. Maka dalam hal ini, ketika kita berada di posisi itu, teman-teman, cukuplah 3 hal yang kita lakukan. Ini pengalaman saya ya, dan teman-teman silakan ikuti ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. 3 hal ini lakukan. Pertama, perhatikan lisan kita, pikiran kita, hati kita, dan kita fokus ke situ. Jaga pikiran kita, jangan dengarkan bisikan-bisikan yang memerintahkan kita untuk mengakhiri hidup. Yang kedua, lisan kita diam, jangan berkata apa-apa, jangan berkata kepada orang lain, cukup Allah saja yang kita sebut, la haula wala quwata illa billah, atau berdoa ya Allah ya Allah. Kemudian hati kita juga jangan lepas dari berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah aku ketakutan, ya Allah aku begini. Ceritakan saja semua, ungkapkan saja semuanya, jangan keungkapkan ke yang lain, ungkapkan ke Allah, ya Allah aku ketakutan, ya Allah aku kebingungan, katakan begitu. Cobalah praktekkan teman-teman, sebenarnya itu beda rasanya. Yang membuat teman-teman itu makin kalut, kebingungan itu karena teman-teman gak mau berusaha memaksakan diri untuk bergantung pada Allah benar-benar gitu. Saat Anda ketakutan, ya sudah, coba alihkan itu pikiran semuanya, hati, lisan tuh, ya Allah gimana ini, ya Allah tolong aku, ya Allah, ya Allah aku takutan, ya Allah aku khawatir, ya Allah segala macamnya pokoknya, ya Allah ya Allah. Walaupun saat itu belum ada solusi, belum temukan jalan keluar, paling tidak diri kita ini kita serahkanlah, benar-benar berniatlah untuk bergantung pada Allah, untuk benar-benar memanggil Allah gitu. Kan selalu saya bilang, Allah itu tahu kita takut, Allah itu tahu kita itu apa ya, kebingungan, Allah tahu kita itu direndahkan, Allah tahu kita dicaci, Allah segalanya Allah itu tahu. Tapi kadang-kadang kita tidak memanfaatkan itu, kita tidak meyakini itu bahwa Allah itu melihat kondisi kita. Kan dia sendiri
Allah, sifat Allah sendiri yang maha melihat ya. Kita kadang-kadang sendiri yang tidak meyakini itu. Sehingga saat itu saya dilatih ya, diajarkan oleh guru saya untuk berusaha melatih jiwa dan pikiran saya itu selalu memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, teman-teman lakukan itu. Itu tadi yang pertama. Tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama itu adalah menerima. Kemudian yang kedua sabar. Nah, nggak ada jalan yang terbaik itu kecuali sabar. Ya memang berat sabar itu. Orang saja bilang, sabarlah, sabarlah. Kadang-kadang dulu ketika saya berada di posisi itu ya, ketika saya curhat kepada teman, ya sudah sabar, yakini saja, insya Allah. Saya pingin tempeleng aja tuh kepalanya itu. Karena dia tidak mengalami hal seperti yang saya alamin, ya dengan mudahnya dia gampang sabar, sabar. Tapi memang ya memang begitulah, namanya juga kita minta sarannya. Tidak ada kata lain ketika kita curhat ke orang itu, yang keluar itu adalah ya sabar, sabar, ya sabar. Tapi ternyata maknanya itu luar biasa teman-teman semuanya. Ya akhirnya pun lagi-lagi saya memaksakan diri untuk sabar, untuk ikhlas, untuk menerima, untuk ridho, untuk ya nggak mau mengeluh lagi gitu, nggak belajar, nggak tahu, meskipun berat ya saya paksa itu, saya nikmatin. Kan sudah saya sampaikan ya, bahkan ketika saya teringat masalah itu saya ketakutan, bahkan sampai dada saya tuh terasa sesak, pikiran saya tuh seolah kepala saya tuh ingin pecah gitu, saking beban beratnya itu untuk memikirkan hutang itu karena ketakutannya. Kadang-kadang saya sampai tarik nafas, ya Allah, rasanya perih kali hati itu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada jalan yang lain teman-teman semuanya. Maka paksakanlah diri, nggak apa-apa. Allah tahu kita sedang terpaksa harus sabar, kita sedang melatih jiwa kita harus sabar, nggak apa-apa. Ya pokoknya Allah itu tahulah segalanya tentang diri kita. Maka ya sudah, paksakan diri. Sudahlah, lebih bagus Anda di rumah itu diam, jangan berkata apa-apa, nikmatin kepedihan itu, nikmatin kesusahan itu, nikmati ketakutan itu. Cukuplah kalau Anda ingin mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan beban itu, sudahlah, panggil saja Allah, ya Allah, ya Allah, gimana ini ya Allah, sudah, nggak ada yang lain. Karena percuma Anda pun kalau bicara ke teman, minta saran dan segala macam, minta nasihat, apalagi minta amalan, pasti yang selalu dikasih itu perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, ya itu benar. Tapi kenapa ketika kita mengamalkan sholawat istighfar itu keajaiban belum datang, kita belum dapat pertolongan? Bagaimana pertolongan mau datang sementara pikiran kita lagi takut, pikiran kita lagi cemas, sehingga ya kita sulit mendapatkan keajaiban itu, pertolongan itu. Kan selalu saya bilang sesuai pengalamannya, pertolongan Allah itu akan datang, keajaiban itu akan datang kalau hati dan pikiran kita benar-benar kita sudah tenang. Apalagi hati dan pikiran kita ini benar-benar kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, insya Allah itu akan datang pertolongan Allah. Tapi ya itu, belajarlah menikmatin. Kalau Anda misalnya bilang, saya sudah berusaha sabar Pak, saya sudah berusaha menerima, tapi gimana? Kalau ada bahasa tapi, saya katakan itu artinya Anda belum menerima, belum sabar, belum ikhlas. Kalau sudah menerima, sudah sabar, ya sudah, nggak ada bahasa tapi. Asli pasrah total, sabar total. Mulut Anda diam, hati Anda jaga, pikiran Anda tenangkan. Selalu panggil Allah, melalui lisan Anda ya Allah, atau melalui hati Anda, pikiran Anda tetap insya Allah kuat, insya Allah kuat, insya Allah bisa, insya Allah ditolong, insya Allah. Terus gitu, paksa teman-teman semuanya. Kalau tidak ya yang terjadi begitu. Ya sudah, kalau Anda mau menangis, menangislah sejadi-jadinya. Dan saya pun begitu gitu. Saya ya total menangis sejadi-jadinya. Bahkan tuh 1 bulan lebih tuh saya menangis terus. Siangnya saya menghadapi orang yang menagih hutang, saya dihina, saya dikucilkan, saya coba ikhtiar sana sini, usaha sana sini, cari pinjaman gak ada, curhat ke teman, curhat ke guru, minta amalan segala macamnya, tapi ya hasilnya nol. Ya akhirnya apa? Ya saya diam. Saya menikmati kepedihan itu, saya menikmati kesakitan itu, saya menikmati segalanya penderitaan yang ada pada diri saya gitu. Ya pada akhirnya ya saya pun memaksakan menerima, memaksakan diri untuk sabar, untuk ikhlas, untuk ridho. Akhirnya pun pelan-pelan kekuatan itu diberikan oleh Allah. Akhirnya saya berani, karena yang tadinya saya ketakutan, tiba-tiba saya paksakan diri untuk berani menghadapi. Ya buktinya biasa-biasa aja, walaupun ya dihina, dicaci, dimaki, dikucilkan.
ya walaupun pada ujung-ujungnya nangis ya karena kita nggak tahan menahan itu semua, ya sudah nikmatin itu, saya diam aja. Saya selalu berkata la haula wala quwata illa billah, ya sudahlah ya Allah, terserah engkau lah ya Allah, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan ini jalan ampunan ya Allah atas dosa-dosamu. Mudah-mudahan dengan ini semua engkau ridho ya Allah. Mudah-mudahan dengan ini semua hal, semua kemaksiatan, dosa yang pernah aku lakukan kau ampuni ya Allah. Ya itu yang saya katakan, nggak ada yang lain. Kemudian setelah kita menerima, kemudian setelah kita sabar, dan yang terakhir adalah tawakal pol, pasrah total, nggak ada yang lain. Sebenarnya tiga hal ini kan hampir-hampir sama ya, menerima, sabar, tawakal. Kalau tiga kunci ini sudah kita lakukan, kita berani memaksakan diri, berani nyemplung, bahasa saya melakukan tiga ini, insya Allah teman-teman semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun kejadian itu di luar dari prediksi kita, di luar dari dugaan kita, ya sudah hadapin. Pokoknya apapun yang akan terjadi di depan mata kita, sudah hadapi, jangan takut. Makanya selalu saya katakan, pertama yang saya katakan tuh ketika kita sedang berada di posisi itu, benar-benar masukkan kata-kata ini dalam hati, yakini benar-benar bahwa insya Allah kita bisa melewati itu. Cuma kita yang bisa. Semua orang punya masalah itu beda-beda dan tergantung kesulitan masalah yang dihadapinya. Nah kalau saat itu Anda sedang mengalami itu, belum, misalnya nih saat ini Anda sedang dikejar-kejar utang, kemudian anak sah Anda misalnya kayak tadi ada yang curhatnya kecelakaan, nggak bisa bayar SPP, bahkan Anda nggak punya pekerjaan, belum tentu saya bisa melewati itu, dan Anda juga belum tentu bisa melewati masalah yang saya hadapi dulunya. Jadi setiap orang itu diberikan ujian itu sudah sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Artinya kalau Anda diuji oleh Allah dengan kesulitan penderitaan yang Anda rasakan saat ini, berarti Anda termasuk orang yang dipilih Allah itu menerima ujian itu, dan Anda mampu, dan itu sudah dipastikan. Nggak mungkin Allah itu bohong. Di Quran itu dibilang Allah tidak akan menguji hambanya itu di luar dari batas kemampuan, dan itu benar. Cuman yang merasa kita buat tidak mampu karena kita terlalu mengikuti pikiran kita, pikiran negatif kita ini. Ya Allah, gimana kita ketakutan? Ya memang benar kita takut, kita nggak tahu, padahal sebenarnya kan itu belum terjadi ya. Kita takut bayangan, kita takut nanti gimana, nanti gini segala, padahal belum kita jalanin. Ya harusnya sudahlah, jalanin saja. Ini mohon maaf teman-teman semuanya ya, kenapa saya begitu gampang yang bicara begini, karena saya sudah mengalami duluan. Saya tahu tuh rasanya gimana ketakutannya, besok harus bayar utang, nggak punya uang. Terus pokoknya saya paham betul lah gitu. Terus mau gimana lagi? Ente mau kemana larinya? Mau kemana? Anda bicara ke saudara sudah dikucilkan, Anda bicara ke teman-teman menjauh, Anda bicara ke keluarga malah mengejek. Terus mau kemana? Nggak ada. Nah jalan satu-satunya adalah ya sudah, kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain. Ya tadi Kiai saya itu bilang begitu, tidak bisa lepas dari tiga hal, menerima, sabar, dan tawakal. Cobalah, nggak ada yang lain. Ya bersyukur kalau Anda masih bisa berikhtiar, misalnya minta tolong ke teman mau bantu, keluarga mau bantu. Kalau tidak, mau kemana lagi? Nggak ada, ya sudah ke Allah. Serahkan saja sepenuhnya hidup kita, jiwa raga kita ke Allah. Saya nggak mau cerita bagaimana dulu Rasulullah dihina, para sahabat itu sampai nyawanya terancam. Pasti ada komentar, ya kan kita bukan nabi. Makanya saya nggak mau bahas itu, saya bahas sesuai pengalaman saja, dan saya pernah mengalami itu, dan saya berbagi kepada teman-teman semuanya. Maka sudahlah, nggak ada cara lain kecuali tiga hal ini, menerima, sabar, dan tawakal. Selain dari itu tak ada. Kalau semisalnya Anda bertanya kepada saya, Pak amalannya apa, Pak saya harus melakukan apa, saya justru tidak memberikan amalannya. Ya karena gimana gitu, nggak pasti teman-teman ketika curhat ke ustadz atau lihat channel YouTube yang lain lah gitu ya, mengamalkan sholawat Jibril sekian ribu kali, lunas hutang, ditolong Allah. Tapi ketika kita mengamalkan kok nggak terjadi, ya bagaimana mau terjadi? Pikiran Anda, hati Anda lagi kalut. Makanya saya tidak memberikan amalan. Nanti di kelas online saya akan berikan amalan, kita riyadhah bersama untuk menyebut pertolongan Allah. Tapi ada beberapa materi-materi, pemahaman dulu, ilmu yang harus kita pahami, baru setelah itu kita ready.
kita minta ke Allah dengan riyadhah. Kita disitulah bagaimana cara beristighfar, kita bersolawat, kita sholat duha, kemudian kita merutinkan baca Quran, baca surah Al-Waqiah, sholat tahajud, sholat malam di sana. Selama 30 hari kita pol untuk meluangkan waktu bersama Allah menjemput pertolongannya. Itu baru. Tapi kalau Anda belum menerima, belum memaksakan diri menerima takdir, sabar, berusaha tawakal, percaya teman-teman semuanya, ya akan begitu-gitu aja. Maka sudah yakin sama saya, percaya sama saya ya, bukan yakin, percaya sama omongan saya. Belum tentu yang kita pikirkan, ketakutan yang kita pikirkan itu terjadi. Insya Allah pasti Allah melindungi, tapi dengan syarat jangan lepaskan hati dan pikiran kita itu terus menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong. Sudah ceritakan saja apa yang terjadi. Ya Anda menangis, sudah menangis saja. Makanya saat itu saya ganti doa saya bukan meminta lagi terima kasih ya Allah, saya sudah dihina, terima kasih ya Allah, saya sudah direndahkan, terima kasih ya Allah, pokoknya semua terima kasih ya Allah, sambil menangis itu, nangis. Oke, baik teman-teman semuanya, dan ini adalah video yang saya buat teman-teman lah, sebagai motivasi, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mohon maaf teman-teman semuanya ya, mohon maaf yang WA-nya belum saya balas, telepon nggak saya angkat, mohon maaf teman-teman semuanya, mohon maaf karena memang saya sibuk bener, banyak yang harus saya kerjakan. Mohon maaf ya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap saya berdoa mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.